Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, topik kita hari ini adalah bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia. Topik ini menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan di kalangan orang Kristen sendiri ada yang bertanya tentang hal itu. Nah, saudaraku yang terkasih, sebelum saya melanjutkan pembahasan topik ini, terlebih dahulu saya membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita yang saya ambil dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 dan 24. Firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, kita kembali ke tema. Bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia? Hal ini secara logika manusia tentunya tidak masuk akal. Namun saudaraku, karya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh nalar manusia, oleh pikiran atau rasio manusia. Sejak awal penciptaan langit dan bumi, Tuhan menciptakan seluruh isi dunia dan juga manusia. Manusia pertama yang dicipta oleh Tuhan begitu mulia. Manusialah makhluk yang paling mulia di antara segala ciptaan Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam kemuliaannya Tuhan memberikan mandat kepada manusia supaya mengusahakan bumi, memelihara bumi dan seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Manusia menjadi teman kerjanya Tuhan. Manusia menjadi kepercayaan Tuhan untuk memelihara segala ciptaan Tuhan yang lain, baik tumbuh-tumbuhan maupun segala jenis tumbuhan. Saudaraku yang terkasih, melihat hal itu, iblis mengambil bagian. Dengan kecerdikannya, dengan kelicikannya, iblis mengetahui bahwa manusialah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusialah yang paling berharga di mata Tuhan di seluruh muka bumi ini. Sehingga iblis berusaha menghancurkan ciptaan Tuhan yang mulia, supaya hubungan manusia dengan Tuhan rusak. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3, bagaimana iblis menipu daripada Adam dan Hawa, menjatuhkan Adam dan Hawa dalam dosa dan menghancurkan hubungannya dengan Tuhan. Dan iblis berhasil melakukan hal itu, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan dosa itu menjalar dalam kehidupan setiap manusia. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa bagaimanapun iblis memperdayakan manusia untuk menghancurkan hubungannya dengan Tuhan, iblis tidak mampu dan tidak berdaya dan tidak punya hak menghancurkan kasih Tuhan
kepada manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan turun di muka bumi ini. Tuhan datang berinkarnasi menjadi seorang manusia untuk memulihkan hubungan itu, untuk memulihkan hubungan yang sudah dirusak oleh iblis. Saudaraku yang terkasih, Tuhan datang ke muka bumi ini. Tuhan datang ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia dengan tujuan untuk menebus kita dari dosa. Saudara yang terkasih, berbicara soal dosa, itu hal yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Tidak ada manusia yang mampu menghapus dosanya. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu melepaskan diri dari dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu melepaskan diri dari belenggu iblis. Maka hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan manusia dari belenggu dosa, dan hanya Tuhanlah yang mampu mengembalikan hubungan yang sudah dirusak oleh iblis, dan hanya Tuhanlah yang mampu mengembalikan kemuliaan manusia yang sudah rusak. Sehingga Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat-umat pilihan. Sehingga dalam Roma pasal 3 ayat 23 tadi, firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus setiap umat pilihan, untuk mengembalikan kemuliaan setiap manusia, supaya manusia kembali memuliakan Tuhan dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu merupakan tujuan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mampu melepaskan diri dari dosa. Tidak ada manusia yang bisa membebaskan manusia lain dari dosa. Karena firman Tuhan berkata, semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia berdosa adanya. Hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan dosa itu. Hanya Tuhanlah yang mampu menghapuskan dosa itu. Hanya Tuhanlah yang mampu mengembalikan kemuliaan manusia yang sudah rusak. Dan hanya Tuhanlah yang mampu menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Saudara yang terkasih, inilah alasan kenapa Tuhan harus menjadi manusia, supaya dosa kita yang seharusnya kita tanggung dihapus melalui kedatangannya di dunia, kematiannya, dan kebangkitannya. Saudara yang terkasih, mari kita bersyukur atas setiap pertolongan Tuhan, dan mari kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin.